Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 173. Abu Umar Ibn Abdul Bar berkata, roh para syuhada berada di surga, dan roh orang-orang mukmin secara umum berada di serambi kubur mereka. Ibnu Mubarak menyebutkan dari Ibnu Juraij tentang apa yang dibacakan kepadanya dari Mujahid, bahwa roh para syuhada itu tidak berada di surga, tapi mereka bisa memakan dari buah-buahannya dan juga bisa mencium keharumannya. Muawiyah ibn Salih menyebutkan dari Sa'id ibn Suwaid, ia pernah bertanya kepada Ibnu Syihab tentang istri orang-orang mukmin. Maka dia menjawab, aku mendengar bahwa roh para syuhada seperti burung berwarna hijau yang menggantung di arsy, yang bisa datang dan pergi di taman-taman surga serta mendatangi Rabbnya setiap hari untuk mengucapkan salam kepadanya. Abu Umar Ibn Abdul Bar menguraikan hadis Ibnu Umar, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka tempat duduknya diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia pun termasuk penghuni surga. Dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia pun termasuk penghuni neraka. Dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Maka Ibnu Abdillah berkata, perkataannya ini dijadikan bukti oleh orang-orang yang mengatakan bahwa roh-roh itu berada di serambi kubur. Ini merupakan pendapat Ibnu Abdul Bar yang paling benar, karena memang itulah hadis yang paling baik dan lebih kuat. Ibnu Abdul Bar juga berkata, maknanya menurut pendapatku tentang roh-roh itu yang boleh jadi berada di serambi kubur, bukan berarti ia tidak bisa meninggalkan serambi kubur. Hal ini sepertinya dikatakan Malik bahwa roh-roh itu bisa pergi menurut kehendaknya.
Menurut Mujahid, roh-roh berada di serambi kubur selama 7 hari semenjak mayat dikuburkan dan tidak meninggalkannya. Ada pula golongan lain yang mengatakan bahwa tempatnya ialah ketiadaan secara murni. Ini merupakan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa jiwa itu merupakan bagian dari badan, seperti halnya hidup dan pengetahuannya yang tiada begitu saja dengan adanya kematian badan. Sebagaimana ketiadaan nyawa yang diikat dengan kehidupannya, ini merupakan pendapat yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Betul Qayyim ya. Ijma' sahabat dan tabi'in bertentangan dengan semua itu. Maksudnya menurut golongan yang batil ini, bahwa tempat keberadaan roh ialah ketiadaan secara total. Jadi kalau mati ya udah selesai habis. Jadi dianggap kematian sebagai puncak perjalanan hidup dari organisme yang hidup. Biasanya ini paham-pahamnya orang-orang ateis biasanya. Ada pula golongan lain yang berpendapat tempatnya setelah meninggal ialah di dalam roh yang lain, yang sesuai dengan sifat dan akhlaknya sebagaimana yang dilakukan sewaktu masih hidup. Setiap roh berada di badan binatang yang kemudian menggambarkan roh-roh tersebut. Jiwa orang yang buas berada di dalam badan binatang buas. Jiwa orang yang menyerupai anjing berada di dalam badan anjing. Jiwa yang kerdil ada di badan binatang jenis serangga. Ini merupakan pendapat golongan yang percaya terhadap penitisan roh, reinkarnasi, dan mengingkari kebangkitan ini. Ini merupakan pendapat yang keluar dari pernyataan semua umat Islam. Ini ajaran agama sebelah ya. Ya islakum dinukum waliyadin. Inilah yang bisa kami ringkas dari semua pendapat manusia tentang kelanjutan roh setelah meninggal. Engkau tidak mendapatkan semua pendapat tersebut kecuali di sini. Kami akan mengupas berbagai pendapat ini, menyetujui dan menyanggahnya. Kalau mana di antara pendapat itu yang dikuatkan dalil dari kitab dan as-sunnah. Apa yang kami lakukan ini semata karena karunia dari Allah, dan kami senantiasa memohon pertolongan dan taufik kepadanya. Inilah uraian dari masing-masing pendapat di atas. Jadi kalau bahasa sederhananya, bicara tentang roh ini kan perkara gaib. Kalau perkara gaib ini harus kembalikan kepada yang maha gaib, yang mengetahui kegaiban, siapa Allah. Dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah siapa, para nabi dan rasul. Karenanya kemudian kita tidak boleh bicara tentang perkara yang gaib kecuali berdasar informasi dari yang maha gaib. Nah, kalau kita ngomong katanya, namanya katanya itu ya banyak katanya. Nah, secara umum dan secara garis besar saja memang keadaan roh itu berbeda-beda informasinya dalam Al-Quran. Orang-orang yang baik itu dalam Al-Quran informasikan mereka itu berada di Illiyin. Sementara kalau orang jahat itu ada di, orang kafir terutama itu ada di Sijjin misalnya. Satu sisi ada informasi di mana orang-orang yang mati syahid itu mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka diberi rezeki dan dengan aneka fasilitas yang lainnya. Tapi di sisi lain ada ayat umum yang menyatakan bahwa semua yang mati tertawan di alam barzakh misalnya. Nah, semua yang ada informasinya itu bisa kita yakini, bisa kita benarkan. Hanya hakikatnya memang kita tidak bisa menjangkaunya. Dalam beberapa riwayat terkait dengan informasi yang kita baca tadi beberapa misalnya, ada dikatakan rohnya berada di serambi kuburnya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW Mi'raj, dalam hadis Sahih Muslim itu bahkan, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburnya. Itu pengertiannya, jangan dibayangkan terus Musa keluar dari kubur terus sholat di atasnya. Tapi itu yang Nabi lihat dengan mukjizat ya, dengan mukjizat beliau melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim di hadis tentang Mi'raj atau kamakal. Nah, apakah kemudian orang di dalam kuburan itu masih sholat dan macam-macam? Maka kata para ulama, kebiasaan dia, kesukaan dia di dunia akan terbawa sampai ke alam barzakh. Yang senang sholat ya di barzakh senang sholat, tapi bukan sebagai kewajiban, sebagai kesukaan, sebagai kesenangan. Karena Nabi Musa orangnya terkenal senang munajat dengan Allah, senang berlama-lama dengan Allah.
Bahkan dalam satu riwayat sebagian para mufassir menceritakan Nabi Musa itu kalau mau sholat, kalau mau menghadap kepada Allah, keliling kampung sambil bertanya kepada umatnya, ayo siapa yang punya doa titip ke saya mau sholat ini. Ayo saya mau sholat, siapa yang punya harapan, punya doa titip sama saya. Semakin banyak yang nitip, beliau semakin senang. Kenapa? Kata beliau, kata sebagian mufassir menceritakan sifatnya Nabi Musa itu, karena nanti biar saya lebih lama ngobrolnya dengan Allah katanya. Jadi saya punya alasan lebih lama ngobrol dengan Allah karena banyaknya titip doa. Jadi seorang kekasih itu memang senang berlama-lama dengan kekasihnya. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa itu di Al-Quran ketika ditanya oleh Allah, wa matilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu itu wahai Musa? Sebenarnya Nabi Musa cukup menjawab, hiya asai, cukup sebenarnya, ini adalah tongkat saya. Tapi sengaja Nabi Musa panjangkan jawabannya. Sebagian para mufassir mengatakan karena Nabi Musa ingin lebih lama ngobrol dengan Allah. Seorang kekasih itu memang ingin berlama-lama dengan kekasihnya. Ketika dilemparkan tongkat dan berubah menjadi ular, seorang Nabi Musa yang kalimullah ul azim minar rusul tidak mungkin takut sama ular. Tapi Nabi Musa sengaja bermanja-manja di hadapan Allah, seolah-olah takut dan lari. Kemudian Allah, supaya disapa oleh Allah, tidak usah takut Musa. Dan supaya ada obrolan lebih lama, kata para ulama itu gitu. Jadi Nabi Musa itu ingin ngobrol lebih lama dengan Allah. Sebagaimana seorang istri ketika mau buka botol, ketika nggak ada suaminya, begitu gagahnya. Begitu ngeliat suaminya langsung pura-pura nggak kuat, mas tolong bukain mas. bukan istri Kemang pertama, istri di tempat lain ada. Ya, begitu kuatnya seorang istri, begitu kuat yang ngangkat galon. Tapi begitu ada suaminya tiba-tiba nggak kuat, mas Hakim mas sana cari perhatian. Ya Ibu Murni. Lah Pak Edi kemarin ngajinya kok pakai kursi Bu? Pak Edi kemarin sekolah subuh saya kemarin duduknya di kursi. Oh, udah tahu ya. Oh, nggih. Oh bisa nggih Bu. Kalau saya kalau subuh kemarin kok. Ya nggih. Nggih Bu. Jadi singkat kata singkat cerita, ya begitulah seorang kekasih pada kekasihnya. Ya kalau merujuk pada riwayat itu yang mungkin saja. Kalau nanti detailnya bisa baca dalam hadis Mi'raj ya, ada dalam Bukhari, Muslim dan beberapa rawi-rawi yang lain yang menceritakan hal itu. Sebagaimana Nabi menemui Nabi Daud sedang membuat halaqah ilmu. Nabi Daud itu pas Nabi Mi'raj sedang bikin halaqah ilmu. Halaqah ilmu itu karena Nabi Daud senang bikin halaqah ilmu. Sampai di barzah pun senang bikin halaqah ilmu. Kalau Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim ini pernah cerita, saya itu biasa lewat kuburan dengar orang baca Quran itu biasa. Kata Ibnu Taimiyah ini. Ya kuping beliau boleh dikata tidak pernah dipakai untuk maksiat. Kalau kuping kita kan maksiatnya banyak, nggak dengar. Dan lagi pula kayaknya kita nggak mau dengar juga sih. Kalau dengar kayaknya sih lari itu kayaknya. Nah, jadi singkat cerita keadaan digambarkan oleh Al-Quran itu, kalau kata Imam Al-Qurtubi bilang kita at-tadhkirah itu udah digabung aja semua informasi itu, nggak usah dipisah-pisah. Bahwa mungkin ada juga yang di Sijjin, ada yang di Ailiyin, ada yang di barzahnya, ada yang di surga sana, ada yang di gantungan bergelantungan di bawah arsy dan itu semua informasi itu digabung kalau kata Imam Al-Qurtubi. Jangan dipertentangkan tapi digabung. Jadi itu informasi, satu kesatuan informasi yang bisa diimani karena berdasarkan informasi yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak orang, saya sering kasih gambaran sederhana, kayak orang masuk ke Kemang Pratama. Yang satu mengatakan saya masuk itu ketemu kali sama jembatan. Oh dia masuk dari arah Pekayon. Yang satu lagi enggak kok, ada kantor polisi sama GS misalnya. Oh dia masuk melalui Rawapanjang, Rogong, Rawapanjang. Ada lagi yang enggak kalau langsung ketemu taman sama rumah-rumah. Oh Kemang 3, masuk Kemang 3. Masuk dari Kemang 3 misalnya. Enggak gang sempit-sempit perumahan kumuh. Oh lewat jalan tikus ya. Lewat jalan tikus. Yes, pokoknya singkat kata singkat cerita itu semua menggambarkan Kemang Pratama. Kenapa? Karena memang itu semua jalurnya gitu. Nah,
Al-Quran menggambarkan akhirat yang memang sangat luas itu. Bagaimana nggak luas? Satu surga aja ada yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah siap untuk orang-orang yang bertakwa. Itu tentu ini hal yang sangat banyak informasi berkaitan dengan masalah ini, termasuk berihal keberadaan roh saat ini. Itu seperti itu. Tapi secara umum saya ulang, roh itu tertawan di alam barzah. Bahwa ada yang di level-level tertentu, barzahnya itu persoalan lain. Sebagaimana ketika Nabi Mi'raj, di langit pertama ketemu dengan Nabi siapa, di langit kedua ketemu dengan Nabi siapa, nanti termasuk di langit keberapa ketemu dengan Nabi siapa bersama dengan arwahnya anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik itu misalnya, dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Allahu Akbar. Yang pertama, roh berada di surga. Pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa roh itu berada di surga berhujah dengan firman Allah, yang artinya adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga kenikmatan. Mereka berkata, hal ini difirmankan Allah setelah menyebutkan keluarnya roh dari badan karena kematian, dan Allah membagi roh-roh ini menjadi 3 macam. Pertama, rohnya muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Yang pertama. Yang kedua, roh ashabul yamin, golongan kanan, yang dihukumi dengan Islam, yang diselamatkan dari siksa. Yang ketiga, roh orang-orang yang sesat, yang berada di dalam neraka jahanam. Hal ini terjadi setelah roh terpisah dari badan. Allah juga menyebutkan keadaannya pada hari kiamat di awal surah Al-Waqi'ah, dan menyebutkan keadaannya setelah meninggal dan setelah dibangkitkan. Di surah Al-Waqi'ah banyak disebutkan, misalnya ashabul yamin ma ashabul yamin gitu ya. Nanti juga disebutkan dengan tentang ada Islam muqarrabin juga dalam surah Al-Waqi'ah itu. Terus kemudian termasuk nanti washabus shimal ma ashabus shimal, golongan kiri dan macam-macam. Tapi saya pas baca 3 kriteria ini, saya teringat firman Allah di dalam Al-Quran di surah Fatir itu. Surah Fatir ayat 32 itu. Jadi secara umum orang Islam itu ada 3 klasifikasi. Di situ kan disebutkan tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa hamba-hamba pilihan Allah itu? Di antara mereka itu ada yang sabiqatun bil khairi biidznillah, itu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ada yang muqtasid, ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqatun bil khairati biidznillah. Jadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Secara umum itu 3 itu menurut saya. Saya pas baca kriteria ini, kiranya saya ingat ayat itu. Jadi secara umum orang Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zalimul li nafsi, yang zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima kebenaran Al-Quran, tapi ucapan dan perbuatannya nggak cocok sama Qurannya, tapi nggak sampai kafir. Nggak sampai kafir. Dia hanya zalim pada diri. Dia sesat mungkin, dia berdosa mungkin, dia zalim, namanya zalim gimana? Cuman dia masih diterima iman Islamnya oleh Allah. Jadi ini termasuk hamba yang masih dipilih oleh Allah karena dia masih mau menerima kebenaran Islam, mau menerima kebenaran Al-Quran. Cuman dia zalim gitu loh. Orang yang zalim itu kan orang yang tidak bisa menempatkan dirinya pada tempat yang seharusnya. Seorang Muslim kan harusnya mencocoki Qurannya gitu loh. Ini nggak cocok sama Qurannya, ucapannya, perbuatannya banyak menyimpangnya. Sholat terus, maksiat jalan. Amar ma'ruf, nyambi mungkar, semacam-macam. Supaya nama ini zalim lah ini. Yang pertama. Yang kedua, muqtasid, pas-pasan. Untuk muqtasid ini, kalau yang zalimul nafsi itu ada potensi masuk neraka ya, walaupun insya Allah akhirnya selamat.
Tapi untuk muktasid ini ada potensi cukup masuk surga. Sebagai modal masuk surga itu cukup muktasid. Sebagaimana datang seorang sahabat, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ngerjakan yang wajib-wajib tok, yang sunnah-sunnah enggak. Saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, pas pokoknya amalan saya. Cukup enggak untuk saya masuk surga? Kata Nabi, aukamakal, cukup. Orang itu pergi. Kata Nabi, aukamakal, kalau dia jujur dengan pernyataannya, itu cukup untuk dia masuk surga. Asalkan dia jujur dengan pernyataannya itu. Tapi itu C, itu cukup, itu C. Ngerinya itu gini loh, pas ditimbang cukup, tahu-tahu kurang gitu. Wah, itu repot, cari tambahannya susah itu. Kalau banyak amalan sunnahnya kan masih bisa ditambah sana sini. Nah, ini kalau nggak ada tambahan itu terus ruwet urusan nanti. Kalau pas kurang, emang bisa Ustaz? Pas tiba-tiba kurang itu. Ya bisa saja kalau dia pernah zalim sama orang misalnya. Pas sengaja atau tidak misalnya. Kan urusannya harus ada yang dikurangi berarti dari kebaikannya, atau ada dosa yang ditambahkan. Jadi ya mending kalau bisa sih jangan muktasid juga. Walaupun muktasid itu masih aman. Nah, yang terakhir itu syukur-syukur dan semoga kita termasuk yang ini, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya, orang tipe yang ketiga ini orang yang terus berusaha menyesuaikan ucapan dan perbuatan dengan Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad SAW. Terus kemudian dia tidak puas hanya dengan apa yang pokok, tapi lebih dari itu dia terus berusaha menambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi yang wajib dia usahakan disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Tentu semampunya. Karena biasanya amalan sunnah itu masing-masing orang beda-beda kemampuannya. Ada yang tahajudnya jebol-jebol, tapi Senin Kemisnya lancar itu. Ada yang Senin Kemisnya jebol-jebol, terus tahajudnya lancar. Ada Senin Kemisnya sering jebol, tahajudnya sering jebol, sedekahnya lancar. Ada. Wah, di sisi mana, kalau kata para ulama, di sisi mana kita dimudahkan oleh Allah, udah itu maksimalkan. Jangan kan kemudahannya beda-beda atau pasti beda-beda. Setiap orang beda-beda. Bisa ada yang sama tapi bisa beda-beda. Nah, di pada sisi mana Allah mudahkan untuk kita, udah lari sekenceng-kencengnya di situ, maksimalkan. Di sisi mana kita bisa maksimalkan. Di pada hal mana kemudian kita belum bisa maksimal, pelan-pelan kita latih. Pelan-pelan kita latih. Nah, ini kita semua belajar. Yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Karena hidup itu masih koma, belum titik. Nah, ini kita semua belajar. Nah, pertanyaan kita termasuk yang mana ini? Apakah yang zalimul li nafsi, apa muktasid, atau yang sabiqun bil khairati biidznillah? Tidak boleh kegeeran, kita berdoa saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang sabiqatun bil khairi biidznillah. Amin Allahumma amin. Di samping itu cirinya ya dia akan bersegera dalam kebaikan. Orang sabiqatun bil khairi itu dia akan berusaha untuk bersegera dalam kebaikan. Dalam Islam segera dalam kebaikan itu barokah. Tapi jangan tergesa-gesa. Segera barokah, tergesa-gesa bisa celaka soalnya. Mensegerakan sholat bagus, tergesa-gesa sholat bisa celaka. Segera menikahkan anak atau bersegera menikah itu barokah. Tergesa-gesa menikah bisa celaka. Itu seperti. Barangkali yang boleh tergesa-gesa itu bayar utang saja lah. Itu boleh itu. Kalau bayar utang tergesa-gesa nggak apa-apa kalau itu. Allahu Akbar. Mereka juga berhujjah dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dengan hati puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang terpilih dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini di belakang tuh orang-orang yang ridho, berarti ridho dengan semua keputusan Allah terkait dengan hukumnya maupun takdirnya. Ridho itu dia merasa
puas, dia rela, dia puas dengan segala keputusan Allah, baik terkait dengan hukum maupun takdir. Kalau berkaitan dengan syariat maksudnya, misalnya berkaitan dengan syariat, dia mengedepankan sami'na wa ata'na. Pokoknya kalau Allah yang dawuh, Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda, kita kedepankan sami'na wa ata'na. Bahwa kemudian nanti ada perbedaan tafsir, ada perbedaan fikih hadis, itu nomor sekian. Yang penting yang kita kedepankan apa? Sami'na wa ata'na. Jadi bukan kalau ada ayat Al-Quran terus bukannya langsung sami'na wa ata'na, tapi ya wes tafakarna, tak pikir-pikir sih, tasamarna, tak seminar-seminar dulu. Boten. Diimani dulu, diterima dulu bahwa nanti ada diskusi tafsir yang berbeda, ada fikih hadis yang berbeda, itu persoalan lain. Yang penting kita kedepankan apa? Sami'na wa ata'na, nurut. Bahwa ada sebagian orang yang faktanya belum sanggup mengamalkan isi Al-Quran dengan ayat tertentu atau hadis tertentu, belum sanggup mengamalkan, entah karena dominasi kepentingan atau dominasi nafsu dan syahwat atau dominasi macam-macam, maka jangan sampai didahulukan mengingkari. Karena ada sebagian orang itu yang mungkin begitu ada ayat kok nggak cocok sama selera kepentingannya, belum apa-apa ditentang. Padahal harusnya kan tinggal, ya Allah saya terima kebenaran ayat ini, saya terima kebenaran hadis ini, ampuni hamba karena hamba belum sanggup mengamalkan. Besar harapan hamba semoga engkau mampukan hamba untuk mengamalkan kandungan ayat ini. Ada iktiraf di hadapan Allah, itu masih lebih baik daripada belum apa-apa nentang disik. Nah, dan fakta memang ada beberapa kan ajaran dalam Al-Quran maupun dalam sunnah nabinya, dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang mungkin sebagian kita itu ya kepentingan nggak cocok sama ayat itu. Kalau dulu orang-orang Bani Israel, orang-orang ahli kitab terdahulu, itu langsung diganti ayatnya itu. Kalau ada ayat nggak cocok sama selera kepentingan mereka, langsung diganti. Dulu kitab suci terdahulu nggak dijamin memang, dan itu bisa dilakukan. Hari ini muslimin tidak bisa merubah kitab sucinya karena dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Jadi dijaga oleh Allah, nggak mungkin bisa dipalsukan. Sehingga berbagai macam upaya pemalsuan terhadap Al-Quran pastinya selalu ketahuan. Nah, namun muslimin bisa menutupi kebenarannya. Sehingga kalau kita melihat sekelompok orang yang menyimpang ketika mengutip ayat Al-Quran, itu kadang mereka ya kutip ayat juga, cuman dipotong sesuai dengan kemauannya atau dibelokkan pemahamannya sesuai dengan kepentingannya. Nah, ini yang kita jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Jenengan kalau baca buku misalnya bukunya Musdah Mulia yang mengatakan bolehnya orang kawin sejenis itu kan dia menggunakan ayat tentang adanya laki-laki yang tidak punya ketertarikan dengan wanita. Padahal di ayat itu yang dimaksud adalah laki-laki tua maksudnya. Bukan laki-laki yang melambai, bukan. Itu laki-laki yang tua yang sudah tidak punya syahwat kepada lawan jenis. Alih-alih mau syahwat mikir encoke, asam urate, kolesterol, pengapurahan ini semua gak kau bersyahwat mikir remek awak ini. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu yang ada keringanan seseorang bisa agak longgar masalah auratnya itu loh. Itu seperti itu. Orang-orang Syiah juga sama. Ketika mereka membenarkan apa yang jadi pendapat mereka itu, mereka kadang satu hadis yang cukup panjang dipotong sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya. Nah, karena memang mereka nggak bisa memasukkan Al-Qurannya. Tapi arah dari maunya ayat itu bisa dibelokkan sesuai dengan kemauannya. Inilah pentingnya kita itu tertib sanad. Supaya kemudian Al-Quran ini dipahami sesuai dengan maunya yang punya Quran. Yang berfirman, yaitu siapa? Allah. Dan yang paling tahu Allah itu dari kalangan hambanya adalah para nabi dan rasul. Kalau untuk kita ya Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling tahu tentang penjelasan nabi itu ya para sahabat.
Dan yang paling paham para sahabat ya para tabi'in. Dan yang paling paham para tabi'in adalah para tabi'ut tabi'in. Itu urutan sanad keilmuan itu harus nyambung supaya agama ini dipahami menurut maunya yang punya agama ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Terus kemudian yang kedua disebutkan di sini sebelum akhirnya Allah persilakan untuk masuk surga jiwa yang tenang itu. Yang kedua ridho dengan takdir Allah. Kalau takdir Allah itu intinya satu. Kalau nggak sabar ya syukur gitu aja. Jadi kalau nggak sabar apa? Syukur. Itu namanya ridho dengan takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah, kalau nggak sabar ya syukur gitu aja. Kalau kita dalam bingkai dua itu sabar dan atau bersyukur, wis selamat gitu. Cuman kalau udah umur 40 tahun ke atas, ibu-ibu udah 40 tahun ke atas ya rata-rata. Kecuali yang pojok itu yang Mas. Jadi putri jenengan Bu nih, yang ibu putri jenengan tuh. Teman, tetangga. Ya ibu. Bukan. Oh, teman bukan. Oh, mbaknya. Oh, nggih. Baru lihat saya soalnya. Jadi karena hanya daripada penasaran. Ya masa saya kaget sama Bu Kinung terus saja saya kira aja. Balik. Jadi saya ulang ya, namanya ridho dengan takdir Allah itu kalau nggak sabar syukur. Cuma kalau udah umur 40 tahun ke atas, komposisi syukur harus lebih banyak daripada komposisi sabar. Jadi kalau ada orang mengatakan tambah tua kudu akeh sabare, nggak salah sih, cuman kurang tepat itu aja. Kenapa? Karena arahan Quran itu kalau udah umur 40 tahun ke atas itu harus pandai molak-malik hati, molak-malik pikiran supaya lebih banyak syukurnya daripada sabarnya. Itu yang sering saya sampaikan doa yang Allah ajarkan di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu. Begitu masuk usia 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, jadi harus banyak-banyak syukurnya. Allah, karena fisik kita tambah tua bukan tambah menguat tapi tambah melemah. Kalau kemudian kita tuntut sabar itu nahan. Sabar itu nahan. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita syukur itu plong, lebih los, lebih plong itu. Dan ini kita nggak cukup hanya berteori, tapi harus praktek. Dan kita tidak akan mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Maka kita butuh bimbingan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terus kemudian dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam rombongan hamba-hambaku baru masuk dalam surgaku. Ternyata Allah enggak langsung nyuruh kita masuk surga. Tapi oleh Allah diperintah untuk masuk dalam rombongan hamba-hambaku. Karena ternyata masuk surga itu pakai rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Kalau kita mau masuk surga sendiri, pertanyaannya punya ongkos berapa kita? Paham maksudnya? Karena surga itu mahal. Surga itu apa? Mahal. Karenanya masuknya pakai rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bersyukurlah pada Allah, Allah pakai ketentuan ini. Sehingga orang yang gak patek soleh istilahnya itu bisa satu rombongan dengan orang soleh. Orang yang bukan nabi dan rasul bisa satu rombongan dengan rombongannya para nabi dan rasul. Barokahnya ketentuan ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis sahih. Nabi bersabda au kama qala at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Seorang pengusaha atau pedagang yang banyak bersedekah dan bisa dipercaya atau amanah, jujur maksudnya, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Jadi jangan seorang pedagang yang jujur dalam berdagangnya, terus banyak sedekahnya, soduk syaratnya banyak sedekahnya. Itu dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya sahih kama qala
akan satu rombongan dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Kurang apa? Bukan nabi dan rasul, tapi punya kesempatan bersama dengan para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Baru fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru masuk dalam rombongan, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk yang Allah suruh seruan ini ya. Kalau kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seruan ini diseru oleh Allah untuk hambanya 2 kali. Yang pertama menjelang wafat. Yang kedua nanti di mahsyar, kata Imam Al-Qurtubi dalam kata At-Tadhkirah. Jadi seruan Allah dalam ayat ini 2 kali, kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama ketika menjelang wafat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya rahimahumullah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, dikatakan ketika seseorang itu sudah datang ajalnya, SOP-nya datang malaikat maut kepadanya, dan malaikat maut ini SOP-nya wajib ngucap salam, karena ini ceritanya orang baik ya, karena konteks ayat ini ceritanya orang yang baik. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh Allah dengan cara yang diwafatkan oleh para utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikat mautnya wajib ngucap salam, permisi dulu. Salamun alaikum, permisi dulu. Jadi enggak usah khawatir, malaikatnya permisi dulu. Masalahnya permisinya mau nyabut nyawa masalahnya. Begitu permisi, maka orang yang akan meninggal itu mengalami 2 keresahan yang sangat. Karena ini yang datang malaikat maut. Keresahan yang pertama disebutkan dalam hadis itu tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dan yang kedua, setelah ini saya kemana? Diceritakan dalam hadis itu, kalau dia orang yang baik, keresahannya dijawab oleh para malaikat rahmat yang menemaninya selama ini. Karena sebelum dia mati, kalau kata Siti Aisyah, bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal, sudah ada malaikat rahmat yang menemaninya guna dia husnul khatimah. Kalau di hadisnya nggak sebutkan waktunya, Siti Aisyah berani berkata 1 tahun sebelumnya. Itu penjelasan beliau. Tapi saya pernah ketemu dengan seseorang bahkan 2 tahun sebelumnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi nggak nyebut waktunya sih sebenarnya. Maka orang ini dalam keresahan yang sangat terkait dengan keluarga yang ditinggalkannya. Terutama tentang anak-anaknya. Dalam hadis itu sebutkan kalau dia punya anak, terutama tentang anak-anaknya. Saya bukan peneliti, cuman saya ketemu dengan beberapa orang menjelang wafatnya itu memang meresahkan anak-anaknya. Saya pernah takziah seorang ayah meninggal dunia, putranya cerita sama saya, sore hari sebelum meninggal, ayah saya telepon teman-temannya, aku titip anakku ya. Telepon teman-teman, aku titip anakku. Kakaknya santri saya kecelakaan menjelang wafatnya, dia teriak, titip anak saya. Ada keresahan tentang keluarga terutama anak-anak. Dan kalau dia orang yang baik, dijawab keresahannya oleh para malaikat dengan mengatakan, Anda enggak usah khawatir. Anak-anak Anda dalam kebaikan karena kebaikan Anda. Auqamaqal. Ini sesuai dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Maka orang ini tenang sudah. Anak-anaknya tenang. Karena anak-anaknya dijamin baik, maka dia tenang. Maka pertanyaan berikutnya, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Maka yang versi Ahmad hadisnya mirip redaksinya dengan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, Anda dijamin masuk surga. Enggak usah takut, enggak usah sedih, enggak usah khawatir, Anda dijamin masuk surga. Dikabari masuk surga, saweneng.
maka eksekusi pencabutan nyawa dimulai. Dalam hadis yang saya baca itu, rohnya orang beriman dicabut dari arah ubun-ubun, cuman yang ketarik dari arah kaki. Jadi ditarik dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Terus naik set, berhenti di sini. Begitu sampai di kerongkongan berhenti. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Begitu sampai kerongkongan berhenti sebentar, dia ngelihat tempat tinggalnya. Karena ini orang baik ceritanya, ngelihat surga. Semoga untuk kita semua surga itu ya. Amin insyaallah. Surga yang di dalamnya ada Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Maka saking sewenengnya itu, dia mau dengan senang hati keluar dari badannya, dibisiki oleh malaikat. Versi Ahmad hadisnya redaksinya mirip ini, surah Al-Fajr ini, ayat 27 ini dan seterusnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai situ. Ini yang pertama. Nanti yang kedua kata Imam Al-Qurtubi saat di mahsyar, orang-orang yang ridho dengan semua ketentuan Allah itu dipanggil lagi. Kali ini ada tambahannya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada tambahannya. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu gitu kurang lebih. Allahu Akbar. Banyak para sahabat dan tabi'in yang berkata yang demikian ini dikatakan kepada roh ketika dia keluar dari dunia. Suatu kabar gembira yang disampaikan malaikat kepadanya. Dan hal ini tidak menafikan pendapat orang yang menyatakan bahwa hal itu dikatakan kepada roh ketika di akhirat. Yang demikian itu dikatakan ketika meninggal dan saat dibangkitkan. Ini termasuk kabar gembira seperti yang difirmankan Allah di surah Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami, pemelihara kami ialah Allah. Kemudian ia konsisten meneguhkan pendirian mereka, istiqomah dalam keyakinan Rabbunallah itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu sekalian merasa sedih dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Jadi pernyataan itu saya baca dalam beberapa kitab tafsir, hampir semua mufassir, enggak semua, hampir semua mufassir mengatakan ayat ini, surah ke-41 ayat 30 ini disampaikan saat sakaratul maut. Ya tadi saya katakan, setelah ini saya kemana? Dijawab, jawaban yang saat ini versi Ahmad di At-Tadhkirah itu dijawab gitu, alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Anda dijamin masuk surga. Turunnya para malaikat ini terjadi ketika meninggal setelah berada di kubur dan ketika dibangkitkan serta merupakan kabar gembira kehidupan akhirat yang pertama saat kematian. Jadi kalau bahasa sederhananya, pertama disebutkan ketika menjelang kematian hendak masuk ke alam barzah, hendak meninggalkan dunia masuk ke alam barzah. Yang kedua nanti saat kebangkitan, setelah kebangkitan dari kubur diseru lagi untuk ada tambahnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di bagian terdahulu sudah disampaikan hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an bahwa seorang malaikat berkata kepada roh ketika roh itu dicabut, terimalah kabar gembira berupa ketentraman dan rizki. Kabar gembira ini juga merupakan ketentraman surga. Jadi di antara kabar gembira bagi orang yang mau mati adalah kabar bahwa dia masuk surga. Mereka juga berhujjah dengan riwayat Malik yang disebutkan di dalam Al-Muwatta dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik yang mengabarkan bahwa ayahnya Ka'ab ibn Malik mengabarkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya roh orang mukmin itu terbang dan bergantung di sebuah pohon surga sehingga Allah mengembalikannya ke kehidupan pada hari dia membangkitkannya. Abu Amr berkata tentang riwayat Malik ini merupakan keterangan tentang apa yang didengarkan Az-Zuhri tentang hadis ini yang berasal dari Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Begitu pula yang diriwayatkan Yunus dari Az-Zuhri, dia berkata, aku mendengar Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik
dari ayahnya, begitu pula diriwayatkan Al-Auza'i dari Az-Zuhri. Aku diberitahu Abdurrahman ibn Ka'ab Muhammad ibn Yahya ad-Duhali beralasan dengan hadis ini bahwa Syu'aib ibn Abi Hamzah dan Muhammad ibn Akhi Az-Zuhri serta Saleh ibn Kaisan meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik dari kakeknya Ka'ab yang berarti terputus, maaf. Menurut Saleh ibn Kaisan dari Ibnu Syihab dari Abdul Razak, dia mendengar bahwa Ka'ab bin Malik pernah mengeluarkan hadis ini. Inilah yang terjaga menurut pendapat kami. Abu Umar berkata, Malik Yunus bin Yazid dan Al-Auza'i serta Al-Haris ibn Fudail menyepakati periwayatan hadis ini dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik dari ayahnya. Riwayat ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan lain-lainnya. Hadis ini termasuk hadis sahih meskipun tidak diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Abu Amr, sabda beliau nasama, wallahu alam bisawab. Silakan yang mau tanya dulu deh. Kalau nggak ada saya teruskan. Tanya, protes, marah boleh. Silakan enggak. Kalau ada. Kalau nggak ada, enggak aku ginum. Ya. Jadi gini ceritanya itu. Saya kan ceramah takziah di Pekayon itu, dekat sekolah Sudirman itu. Tidak tahu siapa yang meninggal di saat itu. Ibu-ibu, ya boleh di daerah Pekayon, tapi yang dekat Sudirman. Jadi kan kalau sini kan Galaksi masih itu ya, yang Pekayonnya itu. Ya, jadi berseberangan dengan sekolah Sudirman itu ya. Saya pas ceramah takziah tentang masalah ini, masalah kematian ini, saya termasuk cerita, kalau kata Siti Aisyah bahkan 1 tahun sebelumnya. Kalau di hadisnya sih Nabi nggak nyebut berapa tahun sebelumnya. Jadi sebelum malaikat maut turun atau ajalnya datang, kalau kata Siti Aisyah kan 1 tahun sebelum itu sudah Allah kirim 1 malaikat untuk membantunya bersangkutan guna husnul khotimah. Kalau Nabi tidak nyebut waktunya, artinya bisa lebih dekat dari itu, bisa lebih lama dari itu. Terus tidak lama, habis saya ceramah itu anaknya menemui saya. Dia bilang gini, anaknya itu, saya baru ingat sekarang Ustadz, saya baru ingat, kata dia gitu. Ingat kenapa Mbak? Jadi ceritanya udah meninggal, begini saya bukan berarti terus menandai dia, bukan. Jadi ini cerita, saya baru ingat sekarang Ustadz, katanya. Kenapa Mbak? Saya bilang gitu. Kata dia gini, 2 tahun yang lalu Ustadz, dia bilang gitu. 2 tahun yang lalu, kata anaknya itu gitu, Mama itu beli kain kafan Ustadz. Dia bilang gini sama saya, Kak, insya Allah ini nanti kain kafan buat Mama, katanya. Nanti Kak, jenazah Mama ditaruh sana Kak, disemayamkan di sana, dimandikan di sana, ditunjuk tempat-tempat lah, disolatkan di sana, dimakamkan di sana, insya Allah, kata mamanya. Bilang gitu, itu 2 tahun yang lalu Ustadz. Saya udah lupa Ustadz, udah lupa kata. Karena Ustadz ceramah ini ingat lagi itu. Ya Allah, bener Ustadz itu, bener. Jadi itu kain kafan yang Mama beli, qadarullah jadi kain kafan Mama itu akhirnya. Di jenazah Mama disemayamkan di sana, ditunjuk itu sesuai dengan tempatnya, dimandikan di tempat yang Mama sebut, bahkan akhirnya beliau disolatkan dan dikubur di tempat yang Mama sebut sebelumnya. Saya baru ingat sekarang Ustaz, itu 2 tahun yang lalu Mama ngomong itu. Dia bilang gitu. Jadi seperti sudah diberitahu gitu loh, dengan izin Allah. Yang kan kita pernah sampaikan di sini ya. Orang itu kalau menjelang kematiannya kan tanpa dia sadari, dia itu sudah berada di 2 alam sekaligus tanpa dia sadari. Satu sisi kesadaran duniawi, satu sisi kesadaran setelahnya, karena dia sudah mulai bisa melihat makhluk-makhluk yang dengan izin Allah tidak bisa dilihat aslinya, terus tapi bisa dilihat itu, yaitu kedatangan malaikat pendahulu itu, yang kalau bahasa Nabi bisa disaksikan oleh orang yang akan mati itu sejauh mata memandang. Hanya Imam Al-Qurtubi mengatakan keberadaan para malaikat itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga kadang orang yang mau mati itu dia mau ngomong ke keluarganya, sebenarnya saya ini mau mati, tapi nggak bisa gitu. Kalaupun bisa, kadang yang diomongin gak mudeng. Jadi yang diomongin itu gak paham, gak mudeng, itu gak paham. Ya beberapa orang begitu toh. Dulu di sini ada Bu Sutrisna atau siapa namanya, yang orang patriot, orang Jatiase yang jalan apa namanya itu.
Itu kan sering dulu kalau ngaji sini itu diantar suaminya pokoknya gitu aja. Itu 2 pekan sebelum meninggal suaminya itu, kan saya pas ceramah aja di sana. Itu cerita anak-anaknya. Bapak itu beberapa 2 pekan ini sering ngomong gini, Ustaz. Nanti kalau bapak pergi yang jaga adik siapa? Adik itu cucunya maksudnya. Karena selama ini sama beliau. Pikiran anak-anaknya pergi itu keluar kota maksudnya. Karena sering tugas keluar kota. Ternyata pergi maksudnya meninggal. Jadi kalau ayah saya malah jelas ngomongnya itu. Kata ayah saya itu pas ceramah depan jamaahnya, ini ceramah terakhir saya, kata bapak saya. Nah setelah ini anak saya yang melanjutkan. Anak saya itu maksudnya adik saya, adik kandung saya. Dan betul itu ceramah terakhir beliau. Itu. Jadi ya begitulah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kalau sama begini berapa bulan sebelumnya? Ada gejala-gejala gitu ya? Sadarnya begitu setelah meninggal baru ngeh gitu ya? Iya. Oh, kalau saya punya saudara. Punya saudara itu ayahnya itu sebelum meninggal ngomong sama saudara saya itu. Antar ayah menemui teman-teman ayah yang kepada mereka ayah punya janji atau punya hutang. Diantar itu satu-satu. Kira-kira 2 pekan itu, ngantar itu 2 pekan. Ngantar keliling-keliling, ngantar ketemu. Begitu selesai ketemu, terus ngomong ke anaknya, urusan ayah dengan manusia udah beres, tinggal dengan Tuhan katanya, tinggal dengan Allah, dia bilang gitu. Itu tidak lama, saya lupa itu kalau 3 bulan berikutnya itu meninggal setelah menyelesaikan semua urusan dengan sesama tadi, dengan izin Allah. Ya kita banyak berdoa saja, semoga kita ini Allah bimbing untuk husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo yang lain silakan kalau ada. Tapi kalau orang bisa dikasih sakit, cancer atau apa itu kan biasanya sudah ada istilahnya Pasrah. itu tuh banyak bisa pesan-pesan, bisa minta maaf kepada jadi lebih baik itu ya. Ya enggak, tunggu dulu belum selesai. Ngeten Bu. Ya. Tidak sempat pesan-pesan gitu. Ngeten Bu Murni. Istilah mati mendadak itu kan bagi kita yang melihat Bu Murni. Oh, perasaan tadi pagi masih ngantar istrinya ke pasar, tahu-tahu sore meninggal dunia. Ada yang pokoknya mendadak itu menurut kita yang mendengar. Tapi bagi yang mau meninggal sendiri sebenarnya nggak mendadak Bu Murni. Kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang ada ya, yang itu sudah kita kaji di kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, istilah mendadak itu untuk kita aja yang melihat dan mendengar. Untuk yang meninggal itu tidak mendadak sebenarnya. Bahwa kemudian ada mungkin kan ada dalil yang mengatakan kan bagi seorang kafir atau seorang ahli maksiat kematian mendadak itu sebuah kebinasaan kan. Tapi bagi seorang mukmin kematian mendadak itu rahmat saja, tidak ada masalah. Tapi secara umum tidak mendadak sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diberitahu sebenarnya oleh Allah. Cuman ya tadi keberadaannya itu dirahasiakan oleh Allah sehingga kadang orang yang mau meninggal itu nggak bisa ngasih tahu secara jelas gitu loh. Gitu. Kalaupun jelasnya diberitahu kadang nggak mudeng gitu. Karena dirahasiakan oleh Allah memang keberadaannya. Tahun 2014 itu ada seorang kiai pas di Nabawi itu ngomong sama adiknya. Aku barusan ngimpi ketemu malaikat. Malaikat maut. Apa jare Kang? Katanya saya mau mati katanya. Dah, pulang kan ke pesantren. Tambah rajin tuh, ibadahnya, dakwahnya tambah rajin. Kata adiknya, "Kang, kamu itu sedang sakit, mbok ya istirahat." Oh, orang mau mati kok suruh istirahat. Ngomong gitu, mau mati kok suruh istirahat. Qadarullah memang enggak lama beliau wafat. Jadi sedang menanti sholat maghrib seusai buka puasa di bulan Ramadan, adzan, iftar, sholat sunnah, nunggu iqamah, meninggal. Itu beliau. Ya sesuai dengan kebiasaan beliau. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya nggak mendadak juga Bu Murni sebenarnya. Cuman bagi kita yang melihatnya itu mendadak.
Jadi insya Allah mboten mendadak bumring, mboten mendadak tenang, masya Allah mboten mendadak. Saya masih ingat itu, ada seorang kiai di Jawa Tengah itu. Kan saat itu putranya lagi kan pesantrennya itu kan, beliau kan pengasuh pesantren ya. Di mana beliau ini kan kalau mungkin beliau merasa sudah mau dekat dengan ajalnya ya. Terus beliau tapi sehat. Beliau sowan ke gurunya anaknya yang ada di Jogja itu atau temannya itu untuk pamit bawa pulang anaknya ke pesantren karena ya katanya biar beliau jadi pengasuh di pesantren itu, disiapkan rumahnya semuanya macam-macam. Jadi ketika beliau wafat sudah nyepak semua. Sudah disiapkan semuanya. Jadi ada orang-orang tertentu dengan izin Allah itu sudah nyepak semua. Di Kemang 3 itu ada jamaah saya juga itu, namanya Bu siapa lupa saya itu. Nah, beliau cerita sama saya. Itu ketika ibunya kan pegawai pemerintah nih, pensiunan. Ketika sedo, itu di meja itu sudah siap surat tinggal nganter aja. Untuk ngurus pensiunan beliau atau uang apa enggak paham saya itulah pokoknya itu. Jadi beliau pas sedo ibunya itu Ibu Yeni yang suaminya orang BNI itu loh, orang Kemang 3 itu. Ya pokoknya kalau orang Kemang 3 lah, itu ibu pas beliau sedo, ibunya itu surat yang penting untuk beliau itu rupanya sudah ibunya siapkan. Itu. Kalau Bu Arlina pernah cerita ayahnya sebelum wafat itu sudah nulis wasiat semua. Nanti yang ngurus waris ini Arlina sama ini Bu Arlina itu semua. Ada orang-orang tertentu itu memang sudah dipersiapkan semuanya. Sehingga tinggal bawa aja surat itu. Tinggal bawa. Ada sampai segitu-gitunya itu. Berarti enggak mendadak sebenarnya. Enggak mendadak. Cuman enggak bisa cerita ngono. Enggak bisa cerita gitu. Aku kate mati nduk ngono, mboten enggak bisa ngomong ngono. Ya, berarti itu enggak mendadak. Ya makanya ada orang-orang tertentu yang dengan izin Allah itu ya dimudahkan seperti itu. Ya semoga kita termasuk yang diperbaiki semuanya, keadaan kita, keluarga kita, hingga kita semua bertemu dengan Allah di surga nanti. Amin. Allahumma amin. Amin. Maksudnya kematian kan sudah pasti. Nggih. Artinya persiapan secara duniawi itu sudah ya. Misalnya seperti saya sebagai yang banyak pegang amanah orang, jadi saya sudah pegang amanah saya. Kalau mau pergi, ini ada di sini, ini BPKB orang sendiri. Iya, usaha saya itu yang udah besar sekali. Iya. Bagus itu, bagus. Iya, sampai ini nomor PIN segala macam saya sudah tulis. Iya. Karena khawatirnya kalau saya pergi itu tanggung jawab dunia ini Gak selesai gitu ya. Tanggung jawab itu. Iya. Ya. Ya tidak apa-apa, itu kan upaya muamalah toh. Ya, tapi belum ada tanda-tanda. Tidak apa-apa, gini. Tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, itu upaya muamalah namanya. Tidak apa-apa. Kan itu upaya muamalah agar semuanya beres secara muamalah toh. Tapi tetap harus minta tolong kepada Allah karena ada beberapa orang itu walaupun sudah dicepak-cepak tapi gak beres-beres ya ada. Loh. Tidak sejauh-jauh. Fakta ya, ada sebagian orang itu yang sudah dipersiapkan wis koyo mapan kabeh. Begitu yang bersangkutan meninggal ternyata enggak sesederhana yang di permukaannya. Ternyata di bawah itu masih ada begini macam-macam. Dan makanya harus banyak doa juga. Persiapan secara muamalah monggo. Tapi jangan lupa berdoa sama Allah, itu juga hal yang prinsip supaya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, untuk ahli waris kita, untuk keluarga kita, untuk kita sendiri, dunia maupun akhirat. Ukhran dunyan wa ukhran itu. Saya kira itu. Ngoten nggih? Ada lagi atau cukup dulu? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bu, afwan.